njaluk di lulus karo di abang-abang. Cengengen lho iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dini wad dharain, amin. Wa ammat tammat, anapun utawi tammat kalimat-kalimat koyok ngetop-ngetopo menyangkut masalah-masalah ketemu Allah macam-macam, tapi biasanya dimunculkan oleh golongan aliran kepercayaan, ngelantur enggak karu-karuan. Fayadkhulu mongko manjing ha ing tomat apa ma barang-barang zakarna kamus nutur sapa ingsun hu ing ma fis satah, dalam istilah satah. Satah itu wong sufi tertentu ngefle terus rumangsa makrifat cerita, itu satah. La tomat itu masuk itu juga. Wa amrun ditambah perkara akharu kang liya, ya khusus kang dadi khusus apa amrun akhar, khusus ha ing tomat. Wa huwa utawi amrun akhar sing dadi kekhususan tomat iku sorfu al-fadhish syar'i, membelokkan, memalingkan istilah-istilah syarak andawahiri hal mafhumah, dipalingkan, dibelokkan dari makna zahir yang biasa dimengerti. Kalau aliran kepercayaan Jawa, syariat itu lek ngarani sarene ikunin jengat, lek sare ikunin jengat, itu saringan. Oh elek ya. Ila umurin, dibelokkan ke makna-makna lain, perkara-perkara lain, batinatin yang sifatnya batin. Layas piku kang ora nate-nate, ora tahu-tahu, minha sangking umurin batinah, ora tahu-tahu ilal afhami, maring piro-piro pemahamane wong, apa faidatun suwijine faidah makna. Tak ulangi. Jadi kalau tomat itu mirip-mirip syatohat, ngelanture ahli tasawuf sing aneh-aneh, cerita ketemu iki, ketemu Jibril, cerita ketemu Gusti Allah, terus koyo mbiyene kok ngaku dadi malaikat Jibril sapa iku?
liyaidan niku. Nah ditambahi pembelokan istilah-istilah syarak dibelokkan ke makna-makna batin yang mana makna itu enggak pernah terlintas di hati atau di pemahamannya umume wong Islam. Kadak bil batiniyati kaya kebiasaan, kaya kelakuane golongan atau aliran kepercayaan kebatinan. Fit takwilati ing dalem nakwil-nakwilne ayat. Sauwenake dhewe. Atik madhok ya. Lah ning Jawa kadang payu nih. Murid-muridnya akeh apa maneh rada iso nyuwukno wae. Wa hadza utawi iki tomat aidon haleh maneh iku haramun haram wa dararuhu utawi bahayane mundharate tomat iku azimun gede banget. Fa innal alfadho krono setuhune lafat-lafat syarak idza surifat nalika dibelokkan apa lafat-lafat syarak an muqtadha dhawahiriha dibelokkan dari makna yang dikehendaki zahirnya syarak dan cara membelokkannya bi ghairi i'tisamin kelawan tanpa dasar, kelawan tanpa pegangan fihi dalam membelokkan makna syarak yungkalu kang diriwayatkan opo makna an sahibi syar'i saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, lafat-lafat syarak itu kalau dibelokkan dari makna zahirnya tanpa dasar, yang mana dasar itu diriwayatkan dari Kanjeng Nabi, wa min ghairi daruratin, lan dibelokkan tanpa ada kedaruratan. Tada'u yang mendorong opo darurat ilaihi maring pembelokan makna min dalilil akli nyatane dalil yang rasional. Saya ulangi, kalau lafaz syarak dibelokkan dari makna zahir tanpa rujukan dari Kanjeng Nabi dan tanpa ada kedaruratan yang memaksa yang sesuai dengan rasional, iktadha mongko mengakibatkan apa dzalika mengkono-mengkono pembelokan makna syarak mengakibatkan butlan nasiqati hilangnya kepercayaan bil alfadhi terhadap lafat-lafat atau kalimat-kalimat syarak. Jadi wong dikandani Quran wis ora percaya, dikandani hadis ora percaya, alasane toh semua bisa ditafsiri saenake dhewe. Nah nyun sewu, liberal itu menuju liberal juga ke sana. Awalnya enggak ada yang pasti dalam agama itu. Lafat pun bisa ditafsiri dengan berbagai penafsiran. Jadi enggak ada barang benar. Cara membuat taskik, cara membuat umat ini ragu dengan membuat isu-isu pemikiran seperti itu. Ya, modeling ngono kuwi. Suwe-suwe wong dengan lafaz Quran ra percaya, dengan lafaz hadis ya ora percaya. Padahal banyak sekali lafaz Quran hadis yang enggak perlu ditafsiri. Wis maknane ya kuwi. Mangano, kulu, maknane ya mangan. Masa arep tafsir iku maknane anu yo mbayangne mangan mosok yo. Kulu wasrabu mangan ngombe masa arep tafsiri. Rabi yo mau tafsiri piye? Iku anu maksude chattingan mosok yo ngono. Jadi jangan dikira bergantung siapa yang menafsir aja ngono. Ancen banyak lafaz itu yang memang itu ya sudah itu maknanya.
nggak perlu dibelok-belokkan. KTP ini yang Bismillahirrahmanirrahim. Watasqutu, dan menjadi hilang bihi, dengan hilangnya kepercayaan terhadap lafadz Quran hadis. Apa yang menjadi hilang? Manfaatu kalamillah, manfaate dawe Gusti Allah, wa kalami rasulilan, manfaate dawe Rasulullah. Di koyok-koyok Quran hadis seranek gunane. Wong kena ditafsiri saenake dhewe. Fa innama krana setuhune makna yasbiku kang langsung tertangkap minhu saking kalam Allah wa kalam rasulihi, tertangkap ilal fahmi kepada pemahaman, iku layu saku ora kena dipercaya bihi mengkono-mengkono makna. Wal batinu, sedangkan makna kebatinan la dhabtalahu, enggak ada batasan, enggak ada kontrol, bebas sebebas-bebasnya menjenenge batin, aliran kepercayaan sawenake. Dan buat santri NU sik malati Mas. Muga-muga enggak ditiru santri yang lain. Biyen ono arek sempat manggen kene. Mbuh sregep ngaji mbah ora, aku ya enggak eruh. Boyong melo aliran kebatinan ngono kuwi. Wis nggawe grup sing melok ngaji kono akeh, wis ajarane enggak salat lawala sak tunggalane. Akhirnya mbuh tabrakan mbuh apa terus seto. NU ono Mbah Hasime ngitulenan. NU ono Yai Hamite kok ngitulenan. Kira-kira wis ono 4 wulan dan sedone. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tata'aradu, bal bahkan tata'aradu saling berlawanan, saling bertolak belakang, fi dalam makna kebatinan, makna batin. Apa al-khawatiru, piro-piro kerenteke pikiran. Jadi makna yang terlintas dalam hati itu kadang juga saling bertolak belakang. Wa yumkinu lan mungkin tanzilu menempatkan, mendudukkan makna itu ala wujuhin syatta, pada aspek-aspek yang syatta, macam-macam, reno-reno. Wis pokoknya ayo kembali kepada syariat, ayo kembali kepada Quran sunnah, ojo ditafsiri sing aneh-aneh. Ini loh Mas Imam Ghazali. Kadang ngritik para ahli fikih ya nemen karena terlalu saklek. Tapi kadang ini lek kadang ngritik aliran kebatinan, ya yuk balik nengone Quran sunnah. Imam Ghazali. Lek kadang ngene iki wis Imam Ghazali ahli fikih pol nyekeli syariat, karena dalam konteks nentang tomat yang itu kebiasaannya aliran kebatinan, nafsir model aliran kebatinan sak jeplake. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza aidan, utawi iki tomat aidan halimane iku minal bid'ah, setengah sangking pira-pira bid'ah.
as-syai'ati yang telah menyebar luas, al-azimi dororuha kang gede bahayane, wa innama angin pestine qasada berniat sapa ashabuha pelaku tomat berniat al-ighroba ing nggawe aneh-aneh. Pancen senengane dandanane aneh-aneh, kelambine aneh-aneh, rambute yo aneh-aneh, ucapane pun yo aneh-aneh, seneng gawe sensasi. Wah terkenal mlebu medsos, iklan masuk. Termasuk Gus Sumbersari jenenge padha yang kan ngono ya. Gus sapa ya? Senengane gawe igrab, gawe sing gharib, sensasi gawe aneh-aneh. Dan nyuwun sewu, wong sing tulus mulang Quran, mulang tajwid, mulang akidah, mulang fasolatan, mulang fikih tentang khaid, bertahun-tahun berjuang, yes enggak diarani tokoh, ya orang ngetop, yes enggak, ya jadi wong biasa, ra diambungi tangane, ya orang terkenal, muridnya paling ya 10, 15, ngono ning langgar. Sementara sing gelem gawe sensasi ngene iki, kelambi aneh-aneh, statement aneh-aneh, ucapan aneh-aneh, iku enggak usah ngenteni 2 tahun, 2 jam ikut aksi ngono wis ngetop langsung laris. Ya, Masya Allah, abot mas, hati ikhlas iku abot, berjuang bertahun-tahun ya ora terkenal, duit ya ora iso teko. Sementara sing gelem gaya aneh sensasi ngono, ret ngupload 2 jam wis duit teko akeh. Saiki sampean gaya aneh, mbuh mok rapi temenan mbuh ora. Ya. Cecero karo prawan 15. Kok kaya ning kono akad nikah bareng. Ya. Ono santri ngasek terus rapi langsung 15, terus diwawancari siji wawancara ya digawe-gawe settingan. Iku sedina sewengi wis iklan masuk wis jutaan mah. Tapi ya disotel karo Umi ya. Jadi senengane igrab, sensasi. Fa innan nufus krana setuhune nafsune menungso iku mailatun condong seneng ilal gharib, seneng barang sing aneh-aneh, sensasional. Wa mustalidzatun, dan menikmati nafsu itu, menikmati lahu sensasi, boleh malih apa terkenal. Wa bihadat tariq, dan dengan cara inilah tawassala, berusaha mencapai sapa al-batiniyatu, golongan aliran kebatinan, mencapai ila hadmi jami'i syariah, menghancurkan syariat. Akhirnya sholat hilang, kaji hilang, sembarang hilang. Awalnya modusnya pakai penafsiran tomat-tomat ngene iki, bitakwili zawahiriha, dengan membelokkan, mentakwil zahirnya kalimat-kalimat syariat, wa tanziliha, dan menempatkan, mendudukkan kalimat-kalimat syariat ala ra'ihim, sesuai dengan pendapat mereka, dicocokne udele dewe, kama hakainahu, sebagaimana yang pernah kami hikayatkan, min madhabim, dari madhabnya golongan kebatinan, fi kitabil mustadhiri,
dalam kitab judulnya Al-Mustadhiri. Al-Musannaf yang memang kitab itu dikarang firrati untuk menyanggah alal batiniyati, menyanggah golongan kebatinan. Bamithalu ta'wili ahli thammat, utawi contoh takwil penafsiran golongan kebatinan ini, iku qaulu ba'dihim, ucapan sebagian dari mereka, fi ta'wili qawlihi, dalam menakwilkan firman Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Kan maknanya jelas itu. Nabi Musa diperintah Allah mendakwai Fir'aun, kan yang ngono ae. Tapi apa kata mereka? Kata aliran kebatinan, innahu asyara ila qalbihi, bahwa innahu setune Musa iku asyara menunjuk sapa Musa ila qalbi maring atine. Jadi ora kok nuju ning Fir'aun, ama atimu ilu kandanono. Jadi enggak perlu ndakwai Fir'aun, atimu. Faqala huwal muradu bi Fir'aun. Lalu orang itu mengucap, ati inilah yang dimaksud dengan sebutan Fir'aun. Wa huwa taghi ala kulli insan. Wa huwa atawi ati iku at-taghi yang mendolimi ala kulli insan atas setiap manusia. Wa fi qawlihi, juga contoh lagi mereka menafsiri firman Allah, wa alqi asak. Itu apa? Cerita Nabi Musa diperintah Allah melemparkan tongkatnya, cek dadi ulo. Dan memang gitu ceritanya. Tapi kata mereka, kullama tatawakka'u alaihi wa ta'tamidu mimma siwallah fayambaghi an tulqiyahu. Kullama segala sesuatu tatawakau yang Anda jadikan tumpuan alai sesuatu itu, kullama segala sesuatu tatawakau yang bertumpu kamu alih atasma, wa ta'tamidu dan kamu menyandarkan diri hu kepada ma mimma siwallah dari apapun yang selain Allah, fayambaghi sebaiknya antul qiyahu kamu membuangnya. Jadi ayatnya itu Musa dikongkon ngelemparne tongkat ben dadi ulo, tapi kata aliran kebatinan bukan. Itu Musa dikongkon membuang apapun yang dipakai tumpuan sandaran selain Allah. Jadi cerita antara Musa dan Fir'aunnya jadi hilang. Nah, hati-hati. Pembelokan ini namanya penakwilan saenake udele, iki sik gak nemen-nemen nih. Wa fi qawlihi, mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu, sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Menurut mereka bukan sahur, bukan poso itu. Arada Allah maksudkan dengan Nabi maksudkan dengan perintah sahur, al istighfar fil ashar, membaca istighfar pada waktu sahur. Jadi menene ra kudu poso, yang dimaksud perintah sahur iku maca istighfar jam 3, jam 3:30. Mana mam? Gak kuat mam, kur maca istighfar to. Wa amsalu zalika, dan contoh-contoh lain seperti itu. Hatta sehingga yuharrifuna menyimpangkan, menyelewengkan sopo batiniyah Al-Qur'ana ing Qur'an min awwalihi ila akhirihi, dari awal, dari alif sampai ya, dari alif lam mim sampai kul a'udzu birabbin nas, disimpangkan semua.
disimpangkan an dhahiri dari makna zahir, wa an tafsirihil mangqul, juga diselewengkan dari tafsir Quran yang mana tafsir itu diriwayatkan an Ibnu Abbasin dari sahabat Ibnu Abbas, wasairil ulama, juga diriwayatkan dari ulama-ulama yang lain. Wa ba'du hadhihi ta'wilat yu'lamu butlanuha qat'an, utawi sebagian takwilan-takwilan seperti ini iku yu'lamu diketahui butlanuha kebatalannya qat'an secara pasti, katanzili Fir'aun alal qalbi, seperti menafsiri lafaz Fir'aun ditafsiri ati. Lunga ning Fir'aun maksudnya lunga ning ati iki itu jelas-jelas batal, keluar dari konteks cerita. Fa inna Fir'aun syakhsun mahsus, karena sosok Fir'aun itu memang orang yang nyata wujud. Tawataro sangat populer, sangat mutawatir, ilaina sampai kepada kita, wujuduhu wujud Fir'aun, bahwa Fir'aun itu ada, ribuan orang menceritakan. Dan sekarang zaman modern para arkeolog juga membuktikan bahwa dulu ada Fir'aun. Nah kok dimaknai iku dudu Fir'aun iku mati. Wa da'watu Musa juga sangat populer tentang dakwahnya Nabi Musa lahu mengajak Fir'aun. Ke Abi Jahlin koyok to, kalau di zaman Nabi adanya Abu Jahal wa Abi Lahab wa ghairihima dan yang lain-lain minal kufar, yakni adanya orang-orang kafir itu nyoto ada. Jadi Abu Jahal itu bukan sifat yang neng jero ati ora, memang wonge yo ono tenan. Walaysa min jinsi syayatin, dan Fir'aun Abu Jahal itu bukan jenis setan, wal malaikati juga bukan jenis para malaikat, mimma nyatane makhluk-makhluk lam yudrok yang tidak bisa dicapai bil hissi dengan indera, hatta yatatarroko hingga memungkinkan at-ta'wilu menakwili ila al-fadhi lafat-lafat tentang Fir'aun. Wa kadha hamlus sahur alal istighfar, wa kadha demikian pula jelas batal hamlus sahur memaknai lafat sahur dimaknai istighfar. Kenapa? Nabi lo ya sahur tenan, ya dahar tenan. Jam-jam itu sahabat juga dahar temenan. Gak ono cerita dari Nabi, dari sahabat jam tuliku gak dahar iku ngene-ngene istighfar tok. Ya memang dahar tenan Nabi iku. Bangun terus mau maknai apa? Istighfar sakaremu dhewe. Fa innahu krana setuhune kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yatana walu ta'am, estu Nabi dahar atau ama ing daharan. Wa yaqulu lan Nabi dawuh tasaharu sahuro, berarti kon sahur koyok Kanjeng Nabi ku. Wa halummu mreneo ilal ghidai, makan pagi al mubarak yang barokah, makan pagi tapi sebelum fajar. Fahadi umurun yudraku bitawatur wal khissi. Fahadi mongko utawi iki pembeloan makna penafsiran sahur ditafsiri istighfar, Fir'aun ditafsiri ati. Iku umurun piro-piro perkara yudraku yang bisa ditangkap, bisa dilihat apa butlanuha batale penafsiran-penafsiran itu bitawaturi kelawan berita yang mutawatir wal khisi dengan berita yang indrawi apa kasat
mata bahwa Nabi itu sahur ketara mata. Wa ba'dhuha yu'lamu bi ghalibidzon, dan sebagian lagi diketahui dengan ghalibidzon, apa dzon yang kuat. Wa dzalika fi umurin la yata'allaqu bihal ihsas. Wa dzalika utawi ba'dhuha yu'lamu bi ghalibidzon iku fi umurin ing dalem pira-pira perkara penafsiran la yata'allaqu kang ora gegayutan biha kelawan umur apa al-ihsasu penginderaan. Fakulu dzalika utawi sekabehane pembeloan makna iku haramun haram wa dhalalatun dan sesat. Aman ngaji yo kitab-kitab kuning yang muktabar. Nanti akan berkesimpulan dari dulu ulama sing belani keaslian ajaran Nabi. Enggak diwawai itu ya ulama ahlu sunnah wal jamaah guys. Pokok perjuangannya piye ajaran Nabi ku aja diowah-owahi. Repotnya sekarang juga yang tertuduh ahli bid'ah ulama ahlu sunnah wal jamaah. Repot wahabrutnya. Wa ifsadun lidini alal khalqi, dan itu merusak agama atas umat manusia. Walam yungqol, dan tidak pernah dinukil, tidak pernah diriwayatkan syai'un sedikit pun mingdalika dari pentakwilan menyimpang itu, tidak pernah dinukil anis sahabati dari para sahabat. Wala anit tabi'in, juga tidak dari para tabi'in. Wala anil Hasanil Basri, juga tidak pernah diriwayatkan dari Hasan Basri. Ma'a ikbabihi, padahal begitu seriusnya Hasan Basri ala da'watil khalqin, dakwai umat manusia. Hasan Basri yang top terkenal dakwai, aktif ngajak masyarakat itu. Enggak pernah dari beliau ada riwayat Fir'aun maknane kolbu, sahur maknane istighfar, enggak pernah. Riwayat kayak begitu dari sahabat enggak ada, riwayat kayak begitu dari tabi'in enggak ada, riwayat kayak begitu dari Hasan Basri enggak ada, padahal Hasan Basri terkenal aktif dakwah, menseriusi dakwah, ngajak umat, tidak sholat, tidak Islam. Wa wa'dhihim, dan nasihat, aktif menasihati umat manusia. Wala yadharu, lan ora tampak, ora katon, liqauli bagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fassarul Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man sapa wonge iku fassara menafsiri sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an bi ra'yihi kelawan pikirane dhewe, udele dhewe. Wong nafsir Qur'an saenake Mas, falyatabawwa mongko becik manggonono sapa man maq'adahu ing panggonan lungguhe minan nari saking neraka. Nah, dari sabda Nabi ini tidak tampak makna suatu makna illa hadzan namat, kecuali model ini. Model apa? Model penafsiran, model pentakwilan oleh aliran kebatinan. Kelop sudah yang prediksikan Nabi terjadi. Menafsiri Quran berdasar ro'yune dewe, ternyata benar ada sebab oleh aliran batiniyah. Wa huwa an yakuna gharaduhu wa ra'yuhu taqrira amrin wa tahqiqahu fayastajirru syahadatal Qur'an ilaihi.
wa yahmiluhu alaihi min ghairi an yashhada litanzilihi alaihi dalalatun lafziyah. Wa huwa model penafsiran kayak begini ini. Apa kalau dalam ilmu dalalah? Apa itu yang berusaha menangkap makna dengan takwil macam-macam. Lupa. Itu ada di barat. Biasanya mereka mentakwili Injil, terus hermeneutika. Wis kebatinan ya hermeneutika itu dah. Dan Injil Bible ditafsir begitu memang banyak kalimat-kalimat Injil yang enggak masuk akal. Lalu mereka mencoba menerapkan metode hermeneutika kepada Quran. Padahal Quran nyata. Akhirnya jadi jil. Bahwa utawi hadan namat iku an yakuna yanto ono apa gorodu tujuane wong waroyulan pendapate wong ono iku takriro amrin ingin menetapkan suatu perkara keputusan watahqiqau ingin membenarkannya fayastajiru lalu dia menyeret-nyeret syahadat al-Quran dalil Quran diseret-seret ilahi maring pembenaran pendapatnya tadi. Wa yahmiluhu lan gowo-gowo Quran alaihi atas pembenaran tujuan atau pendapatnya tadi. Min ghairi an yashhada tanpa menjadi dalil, tanpa menjadi bukti litanzilihi untuk mendudukkan lafaz tadi alaihi atas pembenaran tujuannya tadi. Apa yang tidak mendukung dalalatun lafdiyah, dalalah kang bangsa lafat, lughawiyah au naqliyah, bangsa bahasa atau lewat periwayatan. Jadi mereka punya pendapat, mereka punya tujuan, lalu ingin membenarkan pendapat dan tujuan itu mereka berusaha menyeret Quran, menyeret hadis. Terus lalu bilang ayat ini maknanya ini, ayat ini duduk permasalahannya di sini. Tapi untuk untuk berpendapat begitu enggak didukung dalalah lafziyah, enggak didukung makna yang ditunjukkan oleh lafaz. Itu loh model hermeneutika ngono kuwi. Lepas dari lafaz. Kalau lepas dari lafaz sebetulnya kalau itu nanti jadi agama, itu agama yang bersumber pada pikiranmu, bukan agama yang bersumber dari wahyu Allah. Wala yambaghi an yafhama minhu annahu yajib alla yufassarul Qur'an bil istinbatil wal fikri. Fa inna minal ayat ma nuqila fiha minas sahabah anis sahabah wal mufassirin khamsatu ma'anin wa sittatun wa sab'un. Wala yambaghi lan ora patut an yufhama yen den pahami minu dari itu tadi annahu setuhne kelakuan iku wajib Allah yufassara yen ora oleh ditafsiri Al-Qur'anu Qur'an bil istimbati kelawan metode istimbat wal fikri dan pemikiran. Saya ulangi. Dengan adanya menentang penafsiran kebatinan hermeneutika bukan berarti lantas tidak boleh menafsiri Quran berdasar pemikiran ilmiah. Beda banget ilmiah dengan kebatinan. Kebatinan ini batin tek ini langsung melayang-layang nggak karu-karuan, lepas nggak ada kontrol, ghairu madbut. Tapi kalau pakai pemikiran rasional, ilmiah, ada data, ada bukti, ada analisa,
lalu dikaitkan dengan dalil juga. Jadi sebuah kesimpulan. Itu beda banget pemikiran ilmiah istimbat dengan kebatinan tadi. Fa inna minal ayat krono sedune di antara ayat-ayat ma ono barang-barang nukilakang den nukil fiha ing dalam ayat-ayat itu anis sahabati dari sahabat wal mufassirin dan para ahli tafsir. Apa yang dinukil? Khamsatu ma'anin, sampai 5 makna. Satu ayat itu kalau kita browsing penafsiran, bisa-bisa penafsirannya sampai 5 macam. Dan itu bukan aliran kebatinan semua. Itu ada yang nakal dari sahabat, ada yang hasil analisa istimbat. Sekali lagi, kita nggak setuju model kebatinan, bukan berarti kita melarang penafsiran ayat berdasar istimbat, penggalian makna, penggalian hukum. Nah, gitu. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun.